subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Bapak berharap mudah-mudahan kalian masih semangat ya dalam belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, kali ini kalian masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini kita masih di cover tema 4, berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendiskusikan kegiatan ekonomi dari berbagai pekerjaan. Lalu yang kedua, siswa dapat menilai pesan moral yang terdapat di dalam cerita. Lalu yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itulah tujuan kita pembelajaran kali ini. Ya, kita masih di subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5. Anak-anak, tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Anak-anak yang laki-laki, apakah pernah memakai sarung apabila kalian dalam beribadah? Atau anak perempuan juga ada yang memakai sarung dalam beribadah? Ya, tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun Samarinda ini? Nah, anak-anak, tahu tidak bahan dasarnya apa ya dalam sarung tenun ini? Lalu proses pembuatannya bagaimana? Lalu pekerjaan apa saja yang melibatkan dari mulai bahan sampai jadi sarung ini? Anak-anak, pekerjaannya apa saja? Bisa jadi orang tuamu juga salah satu bekerja dalam pembuatan sarung tenun itu ya anak-anak. Ya, ini adalah proses pembuatan kain dan baju anak-anak ya. Kain dan baju itu kita lihat awal dari sini anak-anak petanya. Ya, kita lihat pohon ini anak-anak ya. Ini adalah pohon bunga kapas. Nah, anak-anak lihat pohon ini? Ya, betul. Yang dimanfaatkan adalah bunganya anak ini yang di atas. Bukan ranting, batang, dan daunnya anak-anak ya, tetapi bunganya. Lalu bunga ini ada yang dikumpulkan atau memintal kapas anak-anak ya, dikumpulkan, digiling nih seperti memakai alat anak-anak ya, lalu menjadilah benang. Benangnya bisa berwarna-warni anak-anak, ada yang kuning, ada yang biru, dan ada yang merah. Setelah menjadi benang, lalu kain itu ditenun anak-anak ya, memakai alat tradisional ini anak-anak ya, memakai alat tradisional dalam menenun kain, tarik dorong gitu anak-anak ya, sampai menjadi kain anak-anak. Ini sudah menjadi kain. Itu bukan waktu yang sedikit anak-anak, cukup lama. Nah, setelah menjadi kain, gulungan-gulungan kain ini lalu dibeli oleh konsumen kain ini anak-anak. Dibeli oleh konsumen atau membeli oleh bapak atau ibu oleh kalian. Lalu kain itu diberikan ke tukang jahit. Ya, tukang jahit atau tailor. Lalu di tukang jahit ini ya membuat pola baju. Tentunya dalam membuat pola ini kalian harus diukur dulu ya. Diukur dulu misalkan panjang lengannya berapa, lebar bahunya berapa, memakai meteran gulung, meteran penjahit ya.
Setelah dibuat pola bajunya dipotong ya menggunakan gunting, lalu baru setelah itu dijahit. Menjahit baju anak-anak kurang lebih 1-2 hari. Jika langsung dikerjakan itu baju sudah jadi. Mungkin paling lama 1 minggu ya, jika tidak antri. Nah, setelah baju dijahit, ring, jadilah baju ini anak-anak ya. Baju daster atau apa ini anak-anak ya? Baju perempuan ya. Itulah anak-anak proses pembuatan kain ya, sehingga menjadi baju. Dari bahan dasarnya adalah pohon bunga kapas ya, dengan menggunakan alat-alat tradisional. Lalu apakah ada yang menggunakan alat modern, mesin-mesin modern ya, sedikit menggunakan tenaga orang? Ternyata ada anak-anak ya, ternyata masih ada yang alami seperti ibu-ibu ini, dan ada juga yang menggunakan mesin modern ya. Nanti Bapak akan jelaskan ya. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Bagaimana cara menghargai baju yang kita pakai? Ya, jika kalian memakai baju atau celana, ya jangan bermain kotor-kotoran sehingga sulit untuk dibersihkan atau dicucinya. Lalu jangan berlari-larian. Jika berlarian lalu kalian jatuh, maka baju, celana atau roknya akan robek ya anak-anak. Lalu adakah cara lain untuk menghargai baju? Ya, ada. Caranya kalau baju kotor itu harus langsung kalian cuci ya, baik pakai cara tradisional ataupun pakai mesin cuci. Ingat, jangan lama-lama direndamnya. Dikarenakan jika kalian berendam terlalu lama dengan deterjen, maka akan menjadi bau tak sedap ya anak-anak. Jadi merendam cukup sebentar saja ya, misalkan 2 menit sampai 5 menit atau bahkan sampai 10 menit ya, itu tergantung selera ya. Setelah direndam barulah dicuci dan dibilas lalu dikeringkan. Ada yang memakai mesin cuci, ada yang juga yang diperas, setelah itu dijemur. Anak-anak, ini adalah jenis-jenis pakaian yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah ya. Ada baju seragam, ada baju tidur, ada baju koko, ada topi ya, ada dasar, ada celana pendek, ada kaos kaki, kaos dalam, dan ada juga sandal. Ini adalah contoh beberapa pakaian yang biasa dipakai oleh anak-anak. Itulah beberapa cara dalam menghargai baju yang kita gunakan. Proses pembuatan baju dengan mesin modern. Nah, anak-anak, ya tadi Bapak jelaskan dalam membuat baju dengan cara tradisional itu dengan memakai alat-alat yang dibuat dari kayu ya, atau bambu yang tarik ulur sehingga menjadi sebuah kain. Kalau ini adalah menggunakan mesin modern. Tentunya dalam menggunakan mesin modern ini pembuatan kain tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan pembuatan kain secara tradisional ya anak-anak. Ini dengan menggunakan mesin akan lebih cepat, tetapi akan sedikit orang dalam bekerjanya karena yang bekerja adalah mesin. Itu anak-anak ya, ini adalah proses dalam pembuatan
kain, ya. Baik, pembelajaran 5 telah selesai. Lalu kita masuk ke penilaian pembelajaran 5. Yang pertama, soal berasal dari manakah sarung tenun pada teks di atas. Berasal dari daerah mana anak-anak sarung tenunnya. Lalu nomor 2, tuliskan 3 jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan kain dan baju. Pekerjaannya apa saja anak-anak, dari mulai bahan kapas itu dipanen, lalu jenis pekerjaannya apa saja yang dilakukan dalam proses pembuatannya. Lalu yang ketiga, apakah bahan dasar dari kain yang kita pakai atau bahan dasar dari kain pada teks di atas anak-anak, apakah bahan dasarnya. Lalu yang keempat, bagaimanakah cara kita dalam menghargai pakaian atau baju yang kita pakai. Bagaimana cara menghargainya agar pakaian kita pakai itu awet, bau wangi, dan tidak cepat rusak. Lalu yang kelima, tuliskan 3 jenis pakaian seragam sekolahmu. Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pakaian seragam apa saja yang digunakan. Baik anak, itulah soal-soal dalam penilaian pembelajaran 5 yang harus kalian tulis, harus kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu sesuai jadwal yang ditentukan. Anak-anak, kita sekarang masuk ke pembelajaran 6, masih di subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Apakah kau masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ya anak-anak, mereka adalah sepasang sahabat ya, yang saling mengisi dan saling main bersama anak-anak. Ya, tupai dan ikan gabus. Kalian masih ingat di pembelajaran 1 dan 2? Ya, ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut, ya, cerita tupai dan ikan gabus. Pembelajaran berharga apa sajakah yang dapat kita ambil atau kita tiru? Baca kembali cerita tentang tupai dan ikan gabus. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis temanmu tersebut. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Anak-anak, sifat apa yang baik anak-anak? Sifatnya, ya, sifat yang baik adalah tupai yang selalu siap menolong sahabatnya yang sedang dalam kesusahan atau sakit anak-anak ya. Sikap yang tidak baiknya, justru dalam pembelajaran ini tupai berlaku baik dan ikan gabus memang sedang sakit anak-anak, sehingga memerlukan pertolongan binatang lain ya, memerlukan pertolongan tupai ya. Oke anak-anak, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Sering tidak kamu menemukan anak-anak? Ya, apakah itu tingkah laku, perbuatan, atau kata-kata yang tidak baik? Tuliskan pada diagram berikut. Kita contoh anak-anak ya, sikap baik apa saja yang biasa kamu temukan di sekolah. Ya, menyapa teman dan Bapak atau Ibu guru. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Atau mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru, ya, menyapa. Lalu sikap baik selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah ya anak-anak.
agar sampahnya tidak berserakan. Lalu datang tepat waktu. Ya, jika dalam belajar di pagi hari, maka kalian datang tepat waktu. Itu adalah sikap yang baik. Atau datang 15 menit atau 10 menit sebelum bel berbunyi, itu adalah contoh sikap yang baik. Lalu bagaimanakah yang bukan contoh? Nah, yang bukan contoh dan tidak patut ditiru, tidak boleh diikuti adalah sering berkelahi. Ya, sering berkelahi, sering gulat, sering adu jotos ya dengan teman. Itu tidak boleh atau bukan contoh yang baik. Lalu membuang sampah sembarangan. Apabila kalian setelah makan ada plastik atau styrofoam, kalian buang sampahnya tidak di tempat sampah. Buang di solokan, buang di taman, atau buang di kelas. Nah, itu contoh yang tidak baik atau bukan contoh. Lalu sering membolos. Nah, tidak masuk sekolah, tapi kalian enak-enakan di rumah. Ya, bermain, nonton TV. Ya, itu adalah membolos anak-anak. Tidak masuk sekolah karena sakit, tidak apa-apa ya. Tetapi jika kalian sehat, lalu kalian tidak berangkat ke sekolah, maka itu adalah membolos dan tidak patut dicontoh. Lalu bagaimanakah ciri-ciri sikap yang baik? Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya selalu berbuat sesuai aturan yang berlaku. Ya, selalu berbuat, selalu menjalankan sesuai aturan yang benar. Jika tidak ada aturannya, itu tidak perlu dilakukan. Lalu bagaimanakah kesimpulan dari sikap baik ini? Berbuat baiklah selagi kamu bisa melakukannya. Ya anak-anak, jika masih mampu, lakukanlah yang baik ya. Misalkan kalian ingin membuang sampah, ya, lakukanlah yang baik. Buang di tempat sampah. Jika belum bisa menemukan tempat sampah, maka sampah itu harus kalian pegang. Kalian simpan sampai kalian menemukan tempat sampahnya. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran 6. Kita masuk ke penilaian pembelajarannya. Soal pertama, tuliskan sikap baik apa yang perlu kamu teladani dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Apa anak yang perlu kamu teladani? Lalu yang kedua, tuliskan 3 sikap baik yang ada di sekolahmu. Sikap baik atau perbuatan apa saja yang baik yang ada di sekolahmu, yang kalian lihat kepada bapak atau ibu gurumu, atau kepada temanmu, atau kepada kakak kelasmu. Lalu yang ketiga, apakah setiap orang bisa dan dapat berbuat baik? Bisa tidak anak-anak? Ya, tulislah jika iya atau tidak. Lalu jelaskan mengapa bisa atau mengapa tidak. Lalu yang keempat, apa yang kamu lakukan jika kamu datang terlambat ke sekolah? Kalian bangunnya kesiangan, lalu mandi, sholat, sarapan, lalu kalian terlambat datang ke sekolah. Apa yang kalian lakukan jika kalian bertemu atau bapak ibu guru di sekolah atau di ruangan kelas? Lalu selanjutnya, jika ada teman yang berbuat tidak baik, maka apa yang akan kamu lakukan? Berbuat tidak baik, misalkan membuang sampah sembarangan, ya anak, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan. Apa yang kamu lakukan sebagai temannya? Ya, temannya di sekolah. Anak-anak, itu adalah soal-soal penilaian pembelajaran 6 yang harus kalian jawab, kalian tulis, lalu akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan ya. Nah, baik anak, pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku,
Pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.